Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Febri Nugraini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita pada hari ini berbahagia sekali bisa bertemu dengan kondisi yang sehat dan juga berbahagia dalam acara Manage Your Mind. Dan untuk tema kita di acara Manage Your Mind hari ini, tentunya saya sudah memilikinya, dan tema ini adalah tema yang luar biasa yang mungkin baru dibahas di Manage Your Mind kali ini ya. Ini pertama kalinya dibahas di acara Manage Your Mind, yaitu tentang ngaben upacara pengembalian unsur panca maha buta. Dan untuk narasumber yang nantinya akan menemani saya berbincang seputar ngaben ini adalah orang yang paham ya, yang mengerti mengenai upacara ngaben yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Sutomo dari Parisada Hindu Dharma Indonesia. Baik Bapak. Kabupaten Malang ya, mohon maaf saya kurang ya Bapak ya. Jadi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang. Betul ya. Baik Bapak, sebelum kita memulai pembicaraan kita seputar upacara ngaben begitu, Bapak silahkan untuk menyapa pemirsa Dhamma TV terlebih dahulu. Baik, pemirsa Dhamma TV di mana berada, sebelumnya saya sampaikan selamat malam dan salam pangayu pambagio panganjali. Om Awignamestu Namo Sidam, Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widi senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua. Baik Bapak Sutomo, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di tema kita pada Manage Your Mind hari ini adalah tentang upacara ngaben. Iya, mungkin bagi segelintir orang begitu sudah pernah menyaksikan secara langsung upacara ngaben, tapi untuk saya ini kan masih belum pernah melihat begitu ya Bapak ya. Nah, untuk upacara ngaben sendiri ini apa pengertiannya Bapak? Iya, jadi begini Mbak Heni. Ngaben ini sebetulnya bahasa asalnya itu dari bahasa ngabu. Iya. Jadi kalau upacara ngaben ini upacara yang memproses menjadikan abu. Iya. Maka kalau bahasa ngetrennya di Bali itu ya, upacara ngaben itu ya upacara yang pengembalian unsur panca maha buta yang sesuai dengan apa tingkatannya. Ada yang sederhana, ada yang madya, ada yang apa utama gitu. Tetapi pada intinya sama, untuk memproses menjadikan abu, maka dinamakan upacara ngaben. Ngabuin, memproses menjadikan abu. Iya. Itu asalnya dari bahasa apa Bapak? Bahasa Jawa kuno. Oh, bahasa Jawa kuno. Iya. Menjadikan abu. Jadi unsur ini, badan wadah kita ini, raga sarira kita ini diproses, dijadikan abu, maka ini namanya upacara ngaben. Ya. Jadi seperti itu. Di Bali ada yang sampai menghabiskan biaya puluhan juta sampai ratusan juta begitu. Bahkan yang terakhir beberapa tahun kemarin yang meninggal ini adalah turunan Raja Cokorde yang ada di Gianyar kalau nggak salah. Itu pacarannya sampai habisan miliatan gitu ya, karena dikemas dengan seni budaya, kemudian sampai berbulan-bulan waktunya. Nah, akhirnya memerlukan biaya yang besar. Sebetulnya intinya juga sama, memproses menjadikan abu itu supaya kembali ke unsur panca maha buta. Iya. Itu Mbak Eni. Jadi bukan berasal dari bahasa Bali. Saya kira awalnya ini berasal dari bahasa Bali karena kan kebanyakan di Bali yang melaksanakan upacara ngaben begitu. Jadi bahasa-bahasa Bali itu
tidak lepas dari bahasa Jawa kuno, ya. Jadi ngabuin, ngaben, gitu, ya. Jadi memproses menjadikan abu. Proses menjadikan abu. Jadi zaman-zaman dulu itu sudah ada, zaman-zaman kerajaan Majapahit, Singosari, Kediri, zaman Siwa Buddha dulu juga sudah ada iya. upacara memproses menjadikan abu itu. Betul. Iya, bahkan abu-abunya para raja dulu ya zaman kerajaan Singasari, kerajaan Sailendra kan terkenal dengan Siwa Buddhanya dulu. Jadi Siwa ya Siwa itu, Buddha ya Hindu, Buddha ya Buddha itu, Siwa itu Hindu itu. Maka yang ada dulu kan agama yang ada masih dua saja. Iya, Hindu Buddha. Hindu Buddha terkenal dengan Siwa Buddha. Itu. Upacaranya dulu seperti itu. Para raja-raja, para pujangga, para kesatria. Ya, kemudian para kawula alit yang tidak punya biaya, ya dulu ada kebijakan-kebijakan, ada upacara perabuan secara massal gitu. Jadi proses perabuan gitu. Iya. Jadi seperti itu. Ngaben, proses perabuan menjadikan abu, begitu ya Bapak ya. Nah, tadi kan Bapak sampaikan untuk kawula-kawula kecil yang mungkin tidak ada biaya untuk proses melakukan upacara ngaben. Apakah boleh dimakamkan dulu baru nanti diabukan, atau biar bagaimanapun kondisinya harus diperabukan? Bagaimana Bapak? Oh tidak, jadi Hindu itu kan istilahnya kan fleksibel ya, jadi sesuai dengan sanatana dharma. Jadi kebenaran itu disesuaikan dengan di mana itu berada itu. Maka kalau yang bersangkutan ini karena tidak punya biaya, tidak punya kesiapan, sebab kadang-kadang yang namanya siap itu tidak hanya materi saja. Materinya siap, tapi mentalnya, jiwanya masih belum siap untuk menghadapi duka yang kayak seperti itu. Ya akhirnya ditunda dulu. Ya, tidak harus dilakukan ngaben pada saat itu. Jadi bisa di makam dulu. Nanti pada saat ketika sudah siap, baik dananya maupun mentalnya sudah siap, ya kemudian diambil lagi, ya tulangnya diambil, kemudian diupacarai, dijadikan abu, baru kemudian diproses pengembaliannya itu. Iya. Begitu Mbak ini. Jadi tidak harus pada saat meninggal langsung diperabukan, itu tidak. Oh tidak. Ya. Jadi melihat kondisi. Melihat kondisi. Kondisi kesiapan. Iya. Kesiapan baik itu materinya maupun kesiapan mengenai mentalnya. Iya. Berarti untuk upacara ngaben ini memang awalnya kan berasal dari Bali mungkin ya Bapak ya, karena di sana yang banyak umat Hindunya, seperti itu, atau berasal dari Jawa? Dari sini. Oh, dari Jawa. Ya, apa yang ada di Bali itu kan meneruskan saja. Apa yang dulu pernah ada di sini, gitu. Oh begitu, ya. Ya, Mbak ini tahu sendiri tentang sejarahnya dulu, ya. Pada abad-abad keempat itu ya, dulu ada Hindu muncul dari mana? Dari daerah Kalimantan Timur itu ya, dari Mula Warman. Nah, sampai kemudian ada di Sumatera, sampai kemudian di Jawa Tengah, Jawa Barat, Siliwangi dan seterusnya itu ya. Kemudian abad-abad ke-14 kan sudah perubahan zaman, ya, dari zaman Hindu Buddha ke zaman Islam. Ya. Ini bukan berarti saya mengada-ada, enggak, memang zamannya seperti itu. Betul. Ya. Nah, kemudian para sepuh-sepuh kita, para nenek moyang kita, ada yang sampai ke Bali sana. Maka orang Bali itu tidak
ada yang tidak asli orang Bali. Dulunya dari sini. Iya. Ya. Kemudian dalam perjalanan beliau ada di Bali. Nah, adat budaya yang sudah lama dilakukan di Jawa pada zaman kerajaan dulu, ya, pada zaman Siwa Buddha dulu. Ini kemudian diteruskan di sana. Nah, jadi kalau di sini bahasanya dulu itu, ayo memproses upacara menjadikan abu, di sana menjadi ngaben. Begitu. Agak ubah sedikit begitu ya. Dirubah sedikit, tapi maknanya adalah sama. Ya. Gitu. Jadi memang mungkin karena saat ini yang mayoritas Hindu adalah di Bali, akhirnya yang banyak melakukan upacara ngaben itu adalah orang Bali. Orang Bali. Seperti itu. Dan orang yang tidak ngerti bahwa itu asalnya dari Bali. Iya, saya juga awalnya tanya asalnya dari Bali. Tapi kalau mau mengerti dengan sejarah, itu asalnya justru dari sini. Dari Jawa. Ya, maka kita sekarang sudah mulai untuk memberikan satu pemahaman terhadap umat Hindu yang ada di luar Bali, bahwa sebetulnya upacara ngaben itu asal-usulnya ya dulu dilakukan di nenek moyang kita waktu di Jawa. Ya, seperti itu. Begitu Mbak Eni. Ya, jadi itu adalah sedikit sejarah mengenai upacara perabuan atau ngaben, begitu ya betul, Bapak ya. ya. Nah, baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ngaben upacara pengembangan unsur Panca Mahabhuta. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Sutomo dan juga masih dengan tema ngaben upacara pengembalian unsur Panca Mahabhuta. Tadi di segmen pertama kita sudah berbicara mengenai asal-usul dari upacara ngaben yang ternyata ketika dijelaskan tadi oleh Bapak Sutomo, saya kaget kalau ternyata upacara ngaben ini berasal dari Jawa, karena mungkin banyak orang mengira dari Bali begitu Bapak, karena mayoritas yang beragama Hindu ada di Bali begitu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah ketika umat Hindu yang berada di luar Bali ingin atau akan melakukan upacara ngaben, itu bisa dilakukan di tempat asalnya itu atau ke Bali Bapak? Enggak, sekarang sudah banyak di luar Bali itu tempat-tempat ngaben yang sekarang sudah dimodernisasi. Jadi dengan istilah bahasanya kremasi. Oh, kremasi. Iya. Ya. Jadi kremasi itu kan pembakaran jenazah. Iya, pembakaran jenazah. Iya, itu kan bahasa modern. Ya. Jadi dikemas dengan upacara Hindu. Gitu. Jadi sekarang banyak, di Surabaya sudah ada, di Malang juga ada. Iya, ya, kami sudah ada di mana itu namanya di Jonrejo. Nah, milik umat Hindu juga sudah ada di Kecamatan Ngajum. Nah, jadi itu sudah banyak melayani umat Hindu, tidak hanya di Kabupaten Malang saja, tapi Kota Malang, bahkan di luar Kabupaten Malang, termasuk Blitar, Lumajang, Pasuruan juga kita melayani dari sana. Betul. Nah, jadi tidak harus dibawa ke Bali. Iya. Ya, sudah banyak krematorium mungkin ya istilahnya ya Bapak ya. Justru kalau di sini ini biayanya cenderung lebih ringan, lebih murah. Kalau di Bali karena terikat dengan adat budaya, jadi harus melakukan upacara rangkaiannya sampai berapa hari begitu. Tapi kalau di Malang cukup dengan 2 hari, maksimal 3 hari udah selesai. Ya. Nah, kemudian kan sesuai dengan tema bahwa upacara ngaben ini sebagai upacara pengembalian unsur panca indera begitu. Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta, ya. Ya, mohon maaf Bapak, Panca Mahabhuta. Nah, bagaimana Bapak tentang hal ini? Ya, jadi begini Mbak Eni, kalau kita mau menelusuri wujud dumadine
menungso itu ya. Jadi kita itu sebetulnya terdiri dari 3 bagian, dari 3 unsur. Jadi pertama adalah ini raga ini, yang kedua adalah atman kita atau roh kita, atau kalau di bahasanya itu sukma ya, atau yang di Hindu itu namanya atman itu kalau bahasa Jawanya itu urip ya. Jadi malahno dianak jenenge manungsa urip iku ya ana ragane ana uripe. Jadi lek wis ragane iku wis dioncati ditinggal karo uripe, berarti ragane iki wis gak urip meneh. Ana dijenengno iku jenazah utawa apa itu sawo utawa iku bahasa kasare wis mayit begitu. Jadi yang satu adalah cita, budi, ahangkara. Jadi ada nafsu, ada pemikiran kita, ada indria kita, angen-angen kita. Itu. Maka manusia itu terdiri dari 3 unsur ini. Satu misal ada raga saja, ya, kemudian ada uripnya tadi. Tetapi cita, budi, ahangkaranya ini tidak sempurna. Manusia itu hidup, tetapi tidak punya pikiran sempurna. Banyak orang yang lalu lalang di pinggir jalan, senyum sendiri, ketawa sendiri, itu manusia itu hidup, Mbak. Tetapi karena cita budi ahangkaranya tidak sempurna, maka ya syukur urip-uripan ae. Gitu. Nah, menjadi manusia yang sempurna adalah ada 3 unsur ini. Maka begitu ini raga sariranya ini ditinggal oleh uripnya, ini menjadi jenazah. Nah, raga sarira ini di hukum Hindu namanya terdiri dari unsur panca mahabhuta. Jadi dari unsur air, geni, bumi, angin, dan eter ini. Jadi makanya kita bisa keringetan, oh ada airnya, bisa boloten, oh ada buminya, dan lain sebagainya. Maka unsur panca mahabhuta ini dikembalikan. Kalau ditanam di makam, ini memang juga bisa kembali, cuma prosesnya lama. Lama sampai puluhan tahun. Yang lama itu proses pengembalian dari tulangnya itu. Tetapi kalau dibakar, ngaben, diproseskan menjadikan abu itu akan lebih cepat untuk pengembaliannya. Ya. Jadi seperti itu, kemudian makanya diproses menjadikan abu, dan kalau sudah menjadikan abu terus dilarung, dihanyutkan. Supaya apa? Supaya cepat mengurai, cepat kembali ke unsur panca mahabhutanya itu. Jadi yang dari unsur-unsur dari sari ini bumi yang cepat kembali ke bumi, angin begitu juga, api juga seperti tadi sudah dibakar, dan begitu juga ke eter, ke akasa ini kembali semuanya sudah. Nah, supaya apa? Supaya tidak mengikat si lakune urip tadi, lakunya atman tadi. Mau kemana atman itu? Menuju ke parama atman, ke Sang Hyang Widi. Jadi urip itu lek wis mati, urip itu sejatinya ora iso mati. Urip terus. Sing mati kan rogone. Ya. Begitu itu sudah meninggalkan jenazah, meninggalkan raga ini, nah ini akan kembali ke Sang Maha Urip, Sang Maha Pencipta, supaya tidak terikat itu oleh ini sari-sari ning badan wadak itu. Maka harus dikembalikan, disempurnakan melalui proses upacara ngaben tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengembalian dari cita budi ahangkara, sifat nafsu manusia ini. Sebab kalau tidak begitu, ya akan merasa bahwa seperti orang tidur tetapi
mimpi kemana-mana, ya. Maka ini supaya itu tidak terjadi, ada upacara nyekah namanya. Nyekah. Ya, nyekah itu membuat lagi rangkaian dari bunga, ya, bermacam-macam bunga dibentuk seperti bentuknya manusia. Kemudian di sana akan diproses lagi, dibakar lagi supaya menjadi abu. Lalu pada upacara lagi di sana kemudian abunya dilarung lagi ke sungai besar, tidak harus ke laut. Ya. Supaya apa? Supaya ada penyempurnaan. Ya, dari sifat cita budi ahangkara itu merasa sudah, oh, aku leno wis meninggal. Gitu. Sebab kadang-kadang ngono wong sing kayak wong turu tapi nguipine kebelasuk-belasuk. Iya. Ini karena belum ada penyempurnaan upacara yang namanya nyekah itu. Nah, inilah yang dinamakan ngaben lengkap. Jadi ada upacara sampai nyekah itu, kemudian yang terakhir adalah upacaranya nanti ke ngelinggih. Ngelinggih. Iya. Jadi membuatkan istana Sang Atman itu supaya manakala para ahli warisnya, anak-anaknya, cucu-cucunya mau berdoa, itu sudah ditempatkan, ada tempat istananya untuk beliaunya. Ada tempat khusus berarti Ya, gitu ya Bapak? ya. Maka kalau di Bali itu ada namanya Rong Telu, disebut dengan Merajan itu. Tapi kalau di Jawa itu biasanya adanya Sentong Tengah di Rong Telu itu, di Sentong Tengah. Jadi dibuatkan di sana doa bersama keluarga untuk mendoakan para leluhur ini, karena beliau sudah dianggap sebagai leluhur. Itu Mbak ini. Ya, jadi itu adalah mengapa ngaben dianggap sebagai pengembalian unsur panca mahabhuta, karena kembalinya unsur-unsur yang membentuk badan jasmani kita. Betul, ya. Gitu ya Bapak ya. Nah kemudian untuk upacara ngaben sendiri, seberapa penting bagi umat Hindu atau dalam kepercayaan Hindu begitu Bapak? Iya, menurut konsep Hindu, menurut ajaran Hindu memang penting. Penting, iya. Iya. Karena apa? Supaya raga ini bisa sempurna. Jadi lek basa Jawane biyen ora ana ya balik ora ana. Itu. Biyen suwung ya balik suwung. Perkara dosa neraka itu beda lagi, Pak. Iya. Beda lagi. Jadi di sini saya garis besari, upacara ngaben itu tidak menjamin seseorang itu bisa masuk surga. Ya. Tetapi upacara ngaben itu menjamin cepat prosesnya pengembalian unsur panca mahabhuta. Itu yang benar. Jadi aja dikira nek wong di upacara ngaben wong kuwi mesti munggah swarga durung mesti. Iya. Ya. Kemudian orang itu di makam itu mesti mlebu neraka, belum tentu. Belum tentu. Ya. Iya. Itu dikembalikan kepada karma kita masing-masing. Betul. Gitu. Ya, jadi. Tapi yang jelas proses pengembalian unsur panca mahabhuta itu lebih cepat ya kalau di ngaben. Nah, begitu. jadi jika berbicara penting dan tidak penting, ya penting karena itu adalah sebagai salah satu upacara atau ritual di dalam agama Hindu. Nah, baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ngaben, upacara pengembalian unsur panca mahabhuta. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan tema ngaben, upacara pengembalian unsur panca mahabhuta, dan juga masih bersama dengan Bapak Sutomo. Nah, baik Bapak, pertanyaan saya selanjutnya adalah ini. Rangkaian kegiatan atau rangkaian upacara dalam ngaben itu apa saja, dimulai dari apa, nanti sampai selesainya itu
apa dan biasanya umumnya itu dilakukan selama berapa hari, Bapak? Iya, begini Mbak Eni. Jadi di Hindu itu memang banyak tahapan-tahapan, rangkaian-rangkaian. Iya. Jadi begitu ada orang meninggal gitu, terus dari pihak keluarganya itu menginginkan mau dingaben itu ya. Kadang-kadang itu terjadi karena memang sudah ada kesepakatan antara yang meninggal dulu waktu masih hidupnya itu minta memang. Jadi nanti sewaktu-waktu saya meninggal tolong saya supaya dingaben itu. Ada juga memang sudah menjadi kesepakatan dalam keluarga itu sendiri. Ya, kalau sudah dingaben ya sudah, berarti keluarga itu memberitahu kepada pihak yang menangani itu, dilihat itu harinya pasah apa enggak gitu. Jadi ada hari-hari yang tidak boleh dilakukan upacara ngaben. Antara lain yaitu hari pas di penanggalan Hindu itu ada hari pasah tidak boleh. Menunggu yang tidak pasah. Nah, di sana ada upacara dulu, ada prosesi, yaitu jenazah itu akan dimandikan dulu, mandi bersih. Jadi mandi bersih ya mandi biasa itu, mandi bersih. Setelah mandi bersih, kemudian ada pensucian jenazah. Jadi jenazah itu dipercii oleh tirta suci yang diminta dari Sulinggih. Ya, dari Bedanda, dari rohaniawan kita. Gitu. Nah, di sana kemudian setelah dipercii dengan tirta suci, kemudian ada prosesi prayascita biakala, itu kemudian jenazah itu diberi pakaian seperti orang mau sembahyang itu. Karena anggapan kita, beliau ini mau menghadap kepada Sang Maha Pencipta gitu. Jadi harus pakaiannya yang bersih, yang rapi, seperti layaknya orang yang mau sembahyang itu. Nah, setelah itu kemudian baru dibawa, ada upacara prosesi sampai kemudian masuk ke di kawasan tempat ngaben itu. Ya. Jadi di sana ada upacara yang sudah diatur oleh bagian upacara itu. Jadi ada namanya lurup, ya, ada lurup. Lurup itu kain putih yang sudah di sana ada huruf ongkarannya, huruf-huruf suci. Yang menulis itu adalah seorang Singgi Pandita. Gitu. Itu kan di sana. Kemudian mohon tirta dari Pandita. Pandita memuja lagi di sana untuk mohon tirta penembak. Jadi ibaratnya kita itu mohon kepada Sang Pandita supaya bikin tirta untuk mengantarkan upacara itu supaya diberikan kelancaran gitu. Demikian sampai kemudian selesai upacara itu, baru jenazah dimasukkan dalam prosesi perabuan itu. Kalau di tempat kremasi ya ditungku itu. Iya, seperti oven itu. Iya, seperti itu. Tapi kalau di Bali sudah ada juga tempat seperti itu. Kalau yang model lama kan masih dibakar secara tradisional. Iya, itu masih lugas terbuka begitu. Seperti itu. Jadi urut-urutannya memang panjang. Iya. Sampai kemudian menjadi abu. Kalau di tempat-tempat kremasi, Mbak Heni, begitu masuk, setelah itu upacara masuk, itu udah mulai proses perabuan, pembakaran.
Itu biasanya durasinya sekitar 3 jam. Sudah selesai. Nah, setelah itu menjadikan abu, sudah direka, ya. Ada upacara namanya prosesinya ngereka abu jenazah. Gitu. Ngereka. Sampai kemudian ini bagian kepalanya, bagian tangan, bagian perut, bagian kaki, gitu. Ya. Kemudian diberikan satu tirta lagi, gitu. Sampai kemudian ada prosesi pelarungan. Iya. Dilarung di Segara. Di Malang ini dibawa ke Balikambang. Ya, karena kita juga sudah memberitahu kepada pihak pantai sana bahwa satu ketika ada orang Hindu yang meninggal minta di Ngaben, kami mohon izin supaya diperbolehkan untuk melakukan prosesi pelarungan. Gitu. Ya, sebetulnya kalau di Bali tidak harus ke laut, bisa di sungai-sungai besar gitu. Tetapi kalau di Malang kan tidak bisa, Mbak Eni, karena kita juga harus memahami pengertian dari lingkungan. Ya. Nanti kalau lingkungan menganggap bahwa oh itu abunya manusia, kenapa kok dihanyutkan di situ? Nah, akhirnya timbul masalah. Ya. Dan kita jangan sampai ada masalah. Apalagi ini mengantarkan seseorang untuk menghadap kepada Sang Maha Pencipta. Jangan sampai kemudian kita yang membuat masalah. Ini. Maka semua ini harus kita atur, kita tata mekanismenya supaya benar. Dan jangan sampai ada yang mengecewakan siapapun. Ini. Maka setelah prosesi pelarungan itu selesai, baru ada prosesi nuntun namanya. Nuntun. Ya, dituntun atmanya atau rohnya itu supaya bisa pulang ke rumah duka. Di sana ada upacara lagi yang namanya nyekah tadi itu. Iya, Bapak. Iya. Jadi makanya kadang-kadang bisa sampai 2 hari gitu. Dan upacara ini memang sangat melelahkan. Bahkan di Bali itu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan ini. Dan memerlukan tenaga banyak. Iya. Ya. Seperti perayaan begitu ya Bapak, kalau sampai berminggu-minggu begitu. Maka di Bali itu kalau yang meninggal itu katakanlah ada kasta, ya di sana ada kasta Brahmana gitu. Masukkan bade itu. Yang terbuat dari kayu itu yang bikin seperti patung sapi itu namanya kan bade. Bade. Ya. Masukkan di sana, kemudian dibawa lingkungannya sampai muter-muter itu. Itu kan menjadi bagian seni akhirnya kalau di Bali. Iya. Ya. Terus akhirnya banyak yang datang mengambil gambar itu seni. Iya, saya juga pernah gitu Pak waktu itu. Itu kalau di Bali. Iya. Bagian dari seni. Ya. Maka adat budaya Ngaben di Bali itu berkelas-kelas. Ya, kalau yang namanya sampai tingkatannya tadi seperti raja itu, waduh beda lagi sudah. Berbulan-bulan begitu. Waduh, sampai yang namanya jalan protokol ini udah ditutup lah untuk upacara itu sendiri. Iya. Seperti itu. Nah, sampai kemudian ada upacara ngelinggih Dewa Hyang itu. Jadi beliau ini kalau sudah diupacara nyekah, sudah sampai upacaranya itu selesai ngelanus ya istilahnya itu. Upacara selesai, itu beliau sudah berubah statusnya sebagai leluhur kita itu. Jadi makanya setiap hari apa itu ada doa-doa yang harus disampaikan oleh para ahli warisnya itu. Dan ini ahli warisnya harus dipahami supaya mengerti tentang itu, gitu. Ngopeni gitu. Jangan sing diopeni mek warisane tok. Iya. Kan banyak juga yang diopeni cuma warisannya. Iya. Gurung sampai berapa hari ini wis bingung rebutan warisan gitu. Sementara leluhurnya tidak diopeni. Ini yang harus dipahami oleh kita semua sebetulnya.
Dan ini juga pendidikan etika sebetulnya. Etika terhadap anak terhadap orang tua. Gitu. Jadi sejauh mana rasa kepatuhan, rasa baktinya anak itu terhadap orang tua. Jangan pada saat orang tuanya masih hidup saja, orang tuanya masih gagah saja, itu kita patuh, kita sendiko dawo. Tapi begitu orang tuanya sudah meninggal, tidak diopeni, tidak dirumat, tidak diupacarai yang benar, sementara dia sibuk dengan harta warisannya saja. Iya. Ini banyak yang terjadi, makanya Betul. di Hindu itu sering untuk kita berikan satu pemahaman hal-hal seperti ini. Ini bagian dari tugas kita sebagai majelis, supaya apa? Umat kita itu paham tentang arti penting rasa bakti terhadap guru paka itu sebagai pengejawantahan dari Sang Hyang Widiwasa itu. Begitu Mbak Eni. Jadi memang rangkaian upacara ngaben ini panjang sekali ya Bapak ya, dari awal sampai akhir ada apa namanya kayak bagian-bagiannya, ada tahapan-tahapannya yang nanti di acara puncaknya bisa sampai memakan waktu 2 sampai 3 hari mungkin seperti itu ya Bapak ya. Iya, iya. Tapi bisa juga yang dilaksanakan di Malang ini kan mengambil sebuah tahapan yang sederhana. Ya. Iya. Jadi kalau dimulai pagi gitu, bisa 1 hari 1 malam udah selesai. Udah selesai. Iya. Ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Ya. Gitu. Banyak teman-teman kita yang dari Bali yang ada di Malang ini, begitu beliau meninggal, keluarganya diminta diupacara diselesaikan di sini. Ya. Tidak harus dibawa pulang ke Bali. Ya. Gitu. Nah, baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi pembahasan kita pada episode manajemen hari ini. Untuk itu ada jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah sudah iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan tema upacara ngaben sebagai pengembalian unsur panca maha buta, dan juga masih bersama dengan Bapak Sutomo. Nah, tadi Bapak kita sudah berbicara panjang lebar mengenai tahapan-tahapan dalam upacara ngaben yang ternyata banyak sekali begitu Bapak. Ada ngunyut, kemudian ada nuntun dan lain sebagainya. Sampai ngelinggih ya. Jadi yang terakhir itu ngelinggih ya Bapak. Mengelinggih. Jadi melinggihkan. Linggih itu kan bahasanya dari linggih itu lungguh gitu, ya. Jadi memposisikan beliau supaya sewaktu-waktu keluarganya ini mau mendoakan beliau sudah ditempatkan di istananya beliau. Dilinggihkan. Ya. Berarti untuk yang upacara ngelinggih ini apa saja yang ada di ini Pak? Kan dilinggihkan itu Pak, otomatis kan ada tempat khususnya. Itu biasanya apa saja yang ada di itu, kayak komponen-komponen yang mungkin ya Pak ya? Ya, jadi begini Mbak Eni. Jadi terutama tempatnya dulu. Jadi di sana itu ada namanya rong telu. Rong telu itu berarti ruangannya 3. Ya. Jadi yang kanan ini biasanya untuk leluhur yang cowok itu ya, posisinya yang kanan. Yang ini adalah cewek, itu yang kiri. Yang tengah ini tempatnya yang guru. Jadi Sang Hyang Widi itu, Sang Maha Pencipta itu. Makanya di sana ada rong telu. Nah, di sana apa saja yang ada? Ya, daksina linggih itu. Jadi daksina linggih ini ditempatkan di rong telu itu sebagai istananya beliau. Jadi ada pertanyaan kadang-kadang, "Duh, lek ngono leluhurku lak manggon ning kono terus." Oh, tidak. Nah, itu. Sebab kan banyak umat saya itu yang kadang-kadang masih menanyakan, "Duh, nek ngono kan leluhurku kan malah meneng di kono lak saaken," gitu. Tidak begitu.
Jadi kita buatkan itu istana, tempat beliau supaya melinggi. Itu pengertiannya bukan beliau ini kita cancang di situ, enggak gitu. Kita buatkan tempat karena beliau ini kan sudah bagian dari sinar sucinya Sang Hyang Widi. Beliau kalau menerima karma wasananya itu, jadi beliau akan menerima rasa kebahagiaan, rasa kesucian. Jadi lek basa umumnya yang nerima swarganing Gusti, ya beliau akan merasakan itu. Tapi sewaktu-waktu dari keluarganya itu mau berdoa, membakar dupa, mengajutkan asap dupa, ngaturan bunga, itu konsentrasi kita kepada beliau seakan-akan beliau melinggih di situ. Ya, seperti itu. Bukan dicancang di situ, bukan. Bukan. Jadi ini menurut pandangan Hindu akan lebih menghormati, lebih sopan, lebih menghormati, mengistanakan beliaunya. Ya. Jadi seperti itu. Maka ini harus dipahami oleh khususnya umat Hindu. Jangan kemudian wah neng ngono terus ada lagi yang punya pemahaman. Loh, kalau gitu di situ ada abunya leluhur saya ya, jenazahnya tadi kan jadikan abu. Abunya berarti ditaruh di situ. Enggak. Kalau abunya ditaruh di situ berarti kan belum sempurna. Ada masih sebagian yang masih ada. Padahal waktu upacara nganyut tadi itu semuanya harus diselesaikan di sana. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya. Jadi di sanalah proses pengembalian unsur Pancamahabhuta pada saat ngelarung itu, gitu. Nah, begitu pulangnya itu sudah tidak membawa apa-apa. Iya. Nuntun saja. Siapa yang dituntun? Roh sucinya itu. Supaya nanti sewaktu-waktu mau melinggih di tempat yang sudah disediakan itu. Begitu Mbak Eni. Jadi biar tidak terjadi kesalahpahaman ya Pak ya. Betul, saya juga iya. Tadi loh berarti ini yang dilinggihkan ini apa ini ya, apa saja yang ada di upacara ngelinggih ini, ternyata itu hanya sebagai wujud rasa hormat kita. Rasa hormat, ya. Kita konsentrasinya ke sana, gitu. Menghormati leluhur, begitu ya Bapak ya. Saya melihat dari teman-teman Buddha juga dibuatkan tempat kalau ada doa, begitu ya. Iya, ada tempat khusus begitu. Nah, berarti untuk upacara ngaben ini secara keseluruhan tujuannya ini untuk apa Bapak? Apa hanya untuk mengembalikan unsur Pancamahabhuta ini atau ada yang lainnya, tujuan lainnya? Iya, begini Mbak ini juga perlu kita pahamkan kepada umat kita. Ada kadang-kadang orang itu punya satu pemikiran bahwa apa sih manfaatnya kok diupacari ngaben? Iya. Apa iki mek kanggo gagah-gagahan supaya gengsi-gengsian nyene keluarga terhormat, keluarga punya dana dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, ya. Ini kembali lagi kepada kesadaran kita untuk memahami arti penting pengembalian unsur Pancamahabhuta itu. Jadi mohon maaf Mbak, ini ya di Jawa itu orang-orang agama Hindu itu kan identik dengan ilmu-ilmu kejawen. Jadi orang-orang kejawen dulu itu kalau ngangsu kawruh kepada gurunya itu kan mesti dinasehati. Kowe iki ngerti ya nek ragamu iku sejatine barang silian. Gitu. Iya. Jadi sewaktu-waktu kowe lek mulih nang ngarsane sing mau urip barang silian yo balekno, aja sampe ana sing duwe utang gitu. Barang siliane apa? Ya ragamu itu. Sing asale teko wulu, kulit, getih, daging, balung, sumsum iku kabeh barang silian. Jadi balekno supaya ora nyerimpeti lakune uripmu ngadep nang kang mau urip. Seperti itu.
Jadi ini pengertiannya secara kejawen itu seperti itu. Di Hindu juga begitu. Jadi di sini tidak pandang itu punya dana atau tidak punya dana, orang terhormat ataupun orang biasa. Manakala keluarganya menyadari arti penting untuk menyempurnakan unsur pancamahabhuta, keluarganya yang meninggal itu, ya proses ngaben itu harus dilaksanakan. Supaya apa? Supaya cepat. Kalau unsur pancamahabhuta ini cepat proses pengembaliannya, atmannya ini akan cepat mendapat pengadilan. Kue iki ndang oleh nrimo kasuwargan apa oleh kanerakan iki klek raga wadakmu ndang sempurna niki cepet. Kalau itu belum dikembalikan ke unsur pancamahabhutanya, masih terikat dengan sifat-sifat keduniawian ini masih. Maka kadang-kadang orang yang sudah meninggal tetapi masih nitis, ya, kemudian manjing ke sana, meripeni sana dan lain sebagainya. Iya. Seperti itu bisa dikatakan karena masih belum sempurna. Belum sempurna, begitu. Nah, kemudian manfaat atau manfaat untuk keluarganya itu nanti untuk apa, Bapak? Ya, kalau ini sudah dilakukan oleh keluarganya kan sudah tidak punya beban. Iya. Tidak punya beban. Artinya apa? Ya, kalau satu misal anak yang mengupacara itu, ya mungkin sudah kewajibannya sebagai suputra sudah dilakukan. Ya. Saya dulu kecil dibesarkan, saya bodoh dipinterkan, kemudian saya dimodali menjadi orang yang seperti ini. Orang tua saya meninggal, berapapun biayanya akan saya biayai, karena sebesar-besar biayanya ngaben masih sebesar waktu orang tua saya membiayai saya ini. Dan ini akan menjadi plong. Ya. Karena apa? Sudah tanggungan trirena, utang budinya terhadap orang tua sudah selesai. Ya. Dan manfaatnya sudah menjadi leluhur. Leluhur ini bisa kita mintai doa, begitu. Jadi kalau kita mengirim doa dengan dupa, dengan bunga itu pada leluhur, morcantu swargantu, moksantu samantu, sama sampurna ya nama suaha, begitu. Dan bisa matur biasa, leluhur, besok saya punya keperluan untuk ini. Semoga doa restu leluhur acara saya bisa sukses. Begitu. Nah, beliau karena sudah menjadi dewa yang, beliau akan merestui kita. Gitu. Jadi manfaatnya itu sebagai ini ya Bapak ya, kayak balas budi anak terhadap orang tua. Iya. Ya. Yang sudah ngopeni dari bayi, dari lahir. Di samping itu ada satu keyakinan bahwa beliau sudah menjadi leluhur dan selalu akan mengayomi terhadap kita. Gitu. Begitu ya. Iya. Jadi itu adalah manfaat yang akan diterima oleh keluarga yang melakukan upacara ngaben. Betul. Begitu. Ya. Nah, baik pemirsa, pembahasan hari ini sangat luar biasa ya mengenai upacara ngaben sebagai salah satu upacara yang ada di dalam agama Hindu sebagai wujud pengembalian unsur pancamahabhuta. Nah, baik pemirsa, tidak terasa pembahasannya sudah selesai ya mengenai upacara ngaben. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sutomo yang sudah bersedia berbagi ilmunya kepada saya dan juga kepada pemirsa Dhamma TV seputar dengan upacara ngaben yang ternyata upacaranya tidak mudah dilakukan karena prosesinya banyak begitu ya Bapak ya. Nah, baik pemirsa, semoga yang tadi Bapak Sutomo sampaikan kepada Anda semua bisa menjadi penambah wawasan ya, penambah pengetahuan bagi kita semua. Nah, baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda di rumah dalam acara Manage Your Mind. Kini tiba waktunya saya bersama dengan Bapak Sutomo dan juga segenap kru Dhamma TV undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di Dhamma TV.
Akhir kata dari saya, selamat malam.